Om Swastiastu anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas mengenai tujuan wiwaha menurut agama Hindu. Ini merupakan karya teman kalian yaitu tim ahli C kelas 12 MIPA 1 yaitu anggotanya Ardiana, Pasa Gautama, dan Intan Sri Wahyuni. Oke, kita langsung menuju ke tujuan wiwaha menurut agama Hindu. Seperti yang disebutkan dalam Menawa Dharma Sastra, Adhyaya 9, Sloka 96, bahwa untuk menjadi ibu, wanita itu diciptakan, kemudian untuk menjadi ayah, laki-laki diciptakan, dan upacara keagamaan karena itu ditetapkan dalam Weda untuk dilakukan oleh suami dan juga dengan istrinya. Jadi kitab suci kita mengatur bahwa sebelum seorang laki-laki dan perempuan memasuki masa Grahasta asrama, perlu dilakukan upacara penyucian yang disebut dengan Wiwaha Samskara. Nah, Wiwaha Samskara ini merupakan puncak dari upacara Samskara, ya, di mana awal pelaksanaannya yaitu mulai ketika seorang bayi berada di dalam kandungan yang disebut dengan upacara Garbhadana Samskara, atau istilah di Bali dikenal dengan megedong-gedongan, yaitu upacara ketika bayi di dalam kandungan. Karena pada usia 7 bulan, bayi itu sudah pada posisi fisik yang lengkap, ya. Begitu. Nah, dalam kitab Manusmriti juga dijelaskan bahwa perkawinan itu bersifat religius dan obligator. Jadi bahwa wiwaha itu merupakan hal yang suci, religius, dan obligator, yaitu wajib, ya. Wajib dilakukan oleh umat beragama Hindu untuk mendapatkan tujuan-tujuan seperti yang akan kita bahas nanti. Tujuan perkawinan seperti yang disebutkan bahwa untuk melakukan perkawinan kita perlu mengadakan upacara wiwaha samskara agar terwujudnya anak yang suputra. Dalam kitab disebutkan bahwa anak suputra itu memiliki nilai yang tinggi. Orang yang mampu membuat 100 sumur itu akan kalah keutamaannya dibandingkan dengan orang yang membuat satu waduk. Ya, kalian bayangkan bagaimana orang membuat satu sumur saja sudah sulit, apalagi 100 sumur, dan apalagi itu menjadi satu waduk. Dan orang yang membuat satu waduk itu kalah utamanya dibandingkan dengan orang yang membuat yatnya yang tulus ikhlas. Dan orang yang mampu membuat 100 yatnya masih kalah keutamaannya dengan orang yang mampu melahirkan anak yang suputra. Maka dengan itu, demikian keutamaan anak yang suputra. Maka jadikanlah diri kalian anak yang suputra sehingga orang tua kalian memiliki yatnya yang tertinggi, yaitu memiliki anak yang suputra. Wiwaha atau perkawinan dalam agama Hindu dipandang suatu yang sakral, ya, seperti yang disebutkan tadi bahwa religius dan obligator, yaitu sakral dan wajib dilakukan. Kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan itu memiliki tujuan membentuk keluarga bahagia lahir batin, sejahtera, kekal, dan abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, melahirkan keturunan atau anak suputra, yaitu dapat menyelamatkan atau mendoakan agar leluhurnya mendapat jalan yang terang sebagai kelanjutan siklus kehidupan keluarga, karena anak atau keturunan merupakan pelita kehidupan. Ketiga, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani yang dilandaskan atas dharma, kemudian membina rumah tangga dan bermasyarakat, serta melaksanakan upacara yatnya. Dalam kitab Menawa Dharma Sastra disebutkan bahwa tujuan wiwaha itu ada 3, yaitu Dharma Sampati, Praja, dan Rati. Dharma Sampati berarti suami dan istri melaksanakan kewajiban bersama-sama, baik itu kewajiban untuk negara, yaitu Dharma agama, Dharma negara, kewajiban terhadap agama disebut dengan Dharma agama.
Kemudian praja, kedua mempelai mampu melahirkan keturunan. Yang diharapkan di sini adalah keturunan yang seputra. Maka dengan itu hendaknya kalian berusaha bagaimana upayanya untuk membentuk karma yang baik sehingga pada akhirnya nanti kalian memiliki anak yang seputra. Rati, kedua mempelai dapat menikmati kepuasan seksual dan kepuasan-kepuasan lainnya yang terdiri dari arta dan kama. Tentu saja hal ini tidak boleh bertentangan dengan dharma. Ya, ini dikaitkan masih dengan catur purusa arta, di mana dharma masih sebagai landasan utama dari tujuan-tujuan lainnya. Ini sudah saya sebutkan tadi, tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami sebagai pelengkap materi kalian. Om Santi 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 Om.